Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Andriansyah. Oh ya, sebelumnya selamat datang kembali di channel ini. Saya mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Bandung. Adapun saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas 2 algoritma dan pemrograman. Oke, tidak akan berlama-lama lagi, kita mulai saja videonya. Untuk tugas 2 ini adalah melanjutkan dari tugas yang pertama dengan soal yang sama, namun kita disuruh untuk membuat programnya. Kita bacakan kembali saja. Buatlah program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu 1 jika golongan A gaji 5 juta, 2 jika golongan B gaji 6.500.000, 3 jika golongan C gaji 9.500.000. Oke. Kemudian, jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika lembur 1 jam, gaji lemburnya 30% dari gaji pokok, 2 jam, gaji lemburnya 32% dari gaji pokok, dan seterusnya. Inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Ada golongan dan jam lembur. Untuk outputnya, jumlah penghasilan ya, yaitu gaji golongan plus gaji lembur. Oke. Kita lihat tugas 1 ya dari flowchart yang kita buat sebelumnya. Oke. Kita buat programnya. Karena ini menggunakan inputan, maka kita bisa deklarasiin dulu Java Util Scanner ya. Import java.util scanner. Oke. Kita deklarasiin di sini. Scanner dengan nama objeknya inputan sama dengan new scanner. System in. Oke, kita deklarasikan ini. Golongan karyawan. Untuk golongan karyawan di sini ada 3, yaitu A, B, dan C. Karena ini bentuknya karakter, maka kita pakai tipe data char saja ya. Char golongan karyawan. Oke. Berikutnya lembur karyawan. Untuk lembur karyawan ini variabelnya dipakai untuk nyimpen jam lembur ya. Berarti kita pakai integer saja. Integer lembur karyawan. Oke. Selanjutnya gaji pokok. Gaji pokok kita pakai tipe data double ya. Double gaji pokok. Karena angkanya panjang ya. Selanjutnya, oh ya, di sini ada tambahan. Sebelum ke gaji total, kita harus ngitung gaji lemburnya, maka kita buat variabel gaji lembur buat nyimpen gaji lemburnya. Kita pakai double lagi saja. Dan yang terakhir gaji total. Double lagi. Double gaji total. Oke. Selanjutnya deklarasi udah, kita masuk ke inputan. Sebelum masuk inputan kita kasih teks dulu saja. System out print line, kemudian di sini kita kasih masukkan
golongan karyawan ya. Kemudian karena di sini yang diinputkannya adalah variabel golongan karyawan, maka kita panggil golongan karyawan. Kemudian objeknya inputan. Kemudian next. Karena ini tipe datanya char, berarti kita pakai char AT. Indeksnya 0. Oke. Kita coba ya. Ya, coba dulu saja. Ya, masukkan golongan karyawan. Masukin sembarang saja. Karena ini belum ada apa-apanya. Oke, berhasil ya. Bentar, programnya masih running. Udah, berhasil. Ya. Oke. Inputan golongan karyawan udah. Sepertinya ini juga ada tambahan satu lagi untuk inputan jam lembur karyawan ya. Karena kalau misalnya kita masukin jam lembur karyawan inputannya di sini mungkin terlalu banyak kayaknya. Jadi di awal saja. Pakai ini lagi. Masukkan jam lembur karyawan. Oke, jam lembur karyawan itu variabel lembur karyawan ya. Lembur karyawan, kemudian kita panggil objeknya inputan dot next. Karena ini integer, kita pakai next ini. Oke, kita coba lagi. Golongan karyawan, inputan lembur karyawan, ya berhasil ya. Oke, inputan beres, kemudian ada statement if di sini ya. Golongan 1 gajinya 5 juta, gaji pokoknya 5 juta, berarti golongan 2 6,5 dan golongan 3 9,5. Kemudian jika tidak termasuk dalam golongan, maka akan kembali ke input golongan karyawan. Ya, if statement berarti gaji pokok diisi 5 juta yang pertama ya. Ini golongan pertama. Pakai if. Cara nentuinnya berarti kita pakai golongan karyawan. Jika golongan karyawan adalah A ya. Ya, jika golongan karyawan adalah A, berarti golongan karyawan dari inputan itu sama dengan A. Maka jika golongan karyawan A, maka di sini tuh gaji ini tuh gaji pokok ya. Kita panggil gaji pokok. Gaji pokok sama dengan 5 juta.
Oke. Ini untuk masukkan jumlah lemburnya karena dipindahin ke sini ya. Jadi kita langsung ke sini. Ada if statement lagi. Lembur 1 jam. Perhitungan gaji lemburnya adalah 30% dari gaji pokok. Oke, di sini kita pakai if statement lagi. If jika inputan lemburannya, lembur karyawan berarti sama dengan 1 jam ya, 1 karena inputannya 1, maka di sini tuh gaji lembur berarti variabel yang ini gaji lembur perhitungannya sama dengan gaji pokok yang dikali 30% ya. 30 kelihatan nggak ya ini? Gini ya, kelihatan. 30%. 30% itu berarti 0,3. Kita langsung kali aja 0,3. 0,3 dari gaji pokoknya. Gaji pokok dikali 0,3. Ya. Sekarang mastiin kita pakai sistem out dulu ya. Sistem out gaji lembur karyawan untuk kita print gaji lembur. Gaji lembur. Kita coba masukkan golongan karyawan baru A ya. Berarti kita masukin A. Jumlah jam lemburnya 1 jam. Nah, gaji lemburnya adalah 1.500.000. 30% dari 5 juta adalah 1.500.000. Ya, begitu ya. Oke. Lanjut. Statement pertama 1 jam, kemudian yang keduanya 2 jam ya. Else atau ini aja. Kita copy. Kita pakai else if yang kedua adalah 2 jam. 2 jam itu maka gaji lemburnya adalah 32%. Berarti ini 0,32. 32 per 100. 0,32. Yang berikutnya, statement berikutnya 3 jam jadi 0,34 sampai 5 jam. Ini salah ya, harusnya 38. Ya, gitu. Kemudian statement terakhirnya gaji lemburnya kosong ya. Ya, kita coba lagi. Ini 3 jam. 34. Kemudian 4 jam. 36. 5 jam 38. Oh, bukan 5 jam. Tapi lembur lebih dari sama dengan 5 jam ya. Lebih dari sama dengan gini ya. Lebih dari sama dengan 5 jam berarti pokoknya 5 jam atau lebih dari 5 jam.
Kemudian kalau inputannya salah atau di bawah itu, maka pakai else saja. Nah, ini else-nya berarti gaji lembur adalah gaji pokok saja. Yang gaji lembur sama dengan 0 maksudnya, jangan gaji pokok. Gaji lembur sama dengan 0. Ya, sama dengan 0 kan ya. Oke. Sekarang kita akan cek ini if statement-nya ada di sini ya. Berarti kita cek sini pakai system out inline gaji lembur. Di dalam ya. Ya, coba ya. Masukin golongan karyawan. Golongan karyawannya baru A ya. Kemudian kita coba lembur karyawan untuk 4 jam. Kita inputkan 4 misalnya. Maka gaji lemburnya adalah 1.800.000. Ya. Kita coba lagi ya. Misalnya jam lembur karyawannya adalah 5 jam atau lebih dari itu ya, misalnya 8 jam, maka seharusnya 38% dari gaji pokok dari 5 juta ya, 1,9 juta, 1.900.000. Benar ya? Oke, kita lanjut. Ini kita copy lagi aja untuk golongan B-nya. Sampai sini kah? Oh enggak, satu lagi. Untuk berikutnya kita copy lagi aja. Ini A, kemudian ini B ya. Untuk golongan B itu gaji pokoknya 6,5 juta kalau nggak salah. Ya, 6,5 juta. 6.500.000. Oke, selanjutnya ini B. Oh iya, kita kasih tambahan di sini. Kalau misalnya kita inputnya pakai lowercase sama uppercase, kita bisa tambahin di sini pakai dan. Golongan karyawan sama dengan lowercase sama uppercase ini ya. Nah, jadi kalau misalnya kita nginputinnya A kecil atau A besar, bisa ke proses. Sama halnya dengan yang B. Ini golongan karyawan sama dengan B. Oke, berikutnya yang terakhir C ya. Di sini. Ini untuk yang C. Yang C itu gajinya 9,5. 9,5 ya, 9,5. Dan golongan karyawan untuk statement dalam if-nya ya, untuk penghitungan jam lemburnya sama aja.
setiap golongan sama aja, berarti kita cuma tinggal copy paste aja. Oke, sudah seperti ini. Oh, satu lagi. Else. Oh, udah ya? Kayaknya udah. Sekarang kita coba print out seluruhannya. Tadi itu apa ya? Outputnya adalah jumlah penghasilan gaji total berarti ya. Perhitungan gaji total. Untuk gaji total berarti di sini gaji total adalah gaji golongan plus gaji lembur. Berarti gaji pokok ditambah gaji lembur. Nah, sekarang kita print. System out print line. Pertama, gaji pokok sama dengan gaji pokok. Ini out. Ini sistem print line kembali. Ini gaji lembur adalah gaji lembur. Kemudian kayaknya tambahin rupiah ya. Rupiah. Dan yang terakhir gaji total. System out print line gaji total. Oke. Kita coba. One error. Oke, lihat dulu apa ini. Kayaknya di dalam ya. Ntar ini apa nih? Gaji pokok sama gaji lembur tidak diinisialisasi. Di static. Gaji pokok sama gaji lembur ya. Coba kita pindahin ke atas. Malah error ya. Oh, gini aja. Gaji pokoknya kita isi dulu 0 sama gaji lemburnya 0. Itu kali ya. Coba. Oke, berhasil. Masukkan golongan karyawan. Misalnya kita golongan karyawan B. Oh, bentar. Golongan karyawan B. Pakai B besar ya. Kemudian jam lembur karyawannya kita pakai 4 jam misalnya. Nah, gaji pokoknya adalah 6.500.000, kemudian gaji lemburnya adalah 2.340.000 dan gaji totalnya adalah 8.840.000. Tepat ya? 6.500.000 ditambah 2.340 berarti 8.840.000. Oke, sepertinya sudah benar. Kita coba sekali lagi untuk golongan berikutnya.
Misalnya kita masukin golongan A. Oke, lowercase ya. Tadi kan bisa lowercase sama uppercase. Yang B-nya kita pakai yang uppercase tadi. Ini lowercase untuk A. Ngecek aja. Kemudian masukkan jam lembur karyawannya. Misalnya kita pakai jam lemburnya 9 jam. Misalnya. 9 jam itu berarti yang ini ya, lebih dari sama dengan 5 berarti 38%. Ketentuannya begitu. Maka gaji pokoknya ada 5 juta. Kemudian gaji lemburnya adalah 38% dari 5 juta, 1.900.000, maka gaji totalnya adalah 6.900.000. Ya, begitu. Sekali lagi mungkin ya, untuk yang C, kita rerun. Golongan C kita coba uppercase. Kemudian jam lembur karyawannya, misalnya kita masukkan 1 jam. 1 jam aja ya, atau 2 jam lah. 2 jam. Berarti yang C. Gaji pokoknya adalah 5 juta. Oh, maaf, ini masih salah. Harusnya 9.500.000 ya. Mana ini? 9.500.000 untuk yang C. Golongan C. Ini saya salah nulisnya. Bukan golongan 1. Ini harusnya golongan A, golongan B, dan golongan C. Ya. Ini harusnya golongan C 9.500.000. Ya, kita coba rerun. Masukkan golongan karyawan, golongan C. Kemudian masukkan jam lembur karyawan, misalnya kita masukkan 2 jam. Maka gaji pokoknya adalah 9.500.000. Gaji lemburnya adalah, karena ini 2 jam, 32% dari 9.500.000 berarti 3.040.000 ya. 3.040.000, gaji totalnya sekitar 11.254.000. 12.540.000. Ini nggak kebaca ya, pakai double. Atau ada tipe data lain yang bisa lebih panjang dari ini ya? Kalau ada yang tahu, teman-teman boleh ngasih tahu ya. Ini double kayaknya nggak kebaca seluruhnya. Ya oke. Ya setidaknya sudah berhasil ya. Kita perapih saja. Untuk bagian akhirnya kita rapihkan saja. Gimana ya? Kayaknya cukup deh ya. Nggak perlu dirapikan lagi. Yang penting fungsinya udah jelas. Oke. Baiklah. Sekian video live. Program yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.